jumpa lagi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pola bilangan, ya. Nah, dari judulnya saja kita bisa membayangkan pola bilangan, yaitu adalah bilangan yang tersusun berdasarkan atau memiliki pola-pola tertentu. Ya, baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, pola bilangan ini saya bagi dua, yaitu yang pertama adalah pola barisan konfigurasi objek, dan yang kedua adalah pola dan suku barisan bilangan. Ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan yang pertama mengenai pola barisan konfigurasi objek. Ya. Nah, pola barisan konfigurasi objek, pengertian dari pola bilangan dulu. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu, misalnya segitiga, garis lurus, persegi, dan masih banyak lain, ya, sebanyak. Nah, sekarang kita coba ambil contoh pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan di sini akan menghasilkan bentuk menyerupai persegi panjang. Contohnya susunan angka 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya, ya. Nah, seperti apa gambarnya? Nah, seperti ini, ya. Ini anggap saja sebuah kelereng atau bola disusun, ya, dimana susunannya itu ternyata membentuk sebuah persegi panjang, ya. Misalkan yang pertama 2, ini jumlah bolanya ada 2, ya. Kemudian yang ini jumlah bolanya ada 6. Nah, kemudian ini jumlah bolanya ada 12. Nah, sebenarnya karena dia persegi panjang, untuk menentukannya ini kalau kita hitung satu persatu, ya semakin banyak jumlah sisinya, ya jumlah bolanya pun semakin banyak, ya. Misalkan ini kita ambil sisi yang ini, yang panjangnya adalah 3, sisi yang bawahnya, sisi yang lebarnya itu adalah 2, ya. Ya, kalian ingat rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, tinggal dikalikan aja. 3 kalikan 2, ya 6. Ya, jadi jumlahnya ini adalah 6. Begitu pula misalkan ini panjangnya ada 4, lebar pun ada 4. Jadi tinggal panjang kali lebar 4 kalikan 4, jadi total bolanya itu adalah 16 dan seterusnya, ya. Ini karena kebetulan membentuk objeknya ini membentuk sebuah persegi panjang. Jadi kita lanjutkan. Pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi adalah susunan bilangan yang dibentuk oleh bilangan kuadrat. Kenapa? Karena perhatikan, yang pertama ini disusun oleh satu buah kotak. Yang kedua itu disusun oleh, perhatikan sisinya, sisi yang panjang ini adalah 2 kotak, sisi yang lebarnya 2 kotak, ya. Sama juga yang ini sisi yang panjangnya 3 kotak, sisi yang lebarnya 3 kotak, ya. Makanya dikatakan bilangan ini disusun oleh bilangan kuadrat. Kenapa? Karena kalau dilihat dari gambar ini membentuk sebuah persegi. Sedangkan rumus luas persegi adalah S kuadrat, ya. Makanya apabila kalian menentukan sisinya adalah 3, ya tinggal dikuadratkan saja. 3, misalkan sisi yang di sini kita ambil. Otomatis karena kita tahu ini adalah persegi, tulis saja 3 pangkat 2, ya. 3 pangkat 2. Sama seperti ini. Nah, di sini saya tulis, ya. Nah, di sini ditulis 3 pangkat 2 sehingga menghasilkan 9.
Kemudian susunan berikut, karena sisinya adalah, salah satu sisinya adalah 4 kotak, otomatis tinggal dikuadratkan saja, yaitu 4 kuadrat. Ya. Jadi boleh kita buat seperti ini. Misalkan ini aja kita ambil satu contoh. Nah, ini disusun oleh, karena rumus perseginya X kuadrat, karena sisinya dilihat 1, 2, 3, ambil salah satu sisinya 3, tinggal dikuadratkan saja ya, sehingga menghasilkan angka 9. Angka berikutnya 1, 2, 3, 4, berarti 4 kuadrat sama dengan 16, maka kotak ini adalah 16. Berikutnya pasti kita bisa tebak, pasti ada 5 kotak ya. Nah, tinggal kita kuadratkan sama dengan 50, maaf, 5 kuadrat sama dengan 25 ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Nah, sekarang pola segitiga. Pola segitiga gambarnya seperti ini. Nah, kemudian, nah sekarang sini saya jelaskan. Ada namanya pola segitiga, perhatikan pola yang gambar yang pertama itu mempunyai satu buah bola ya, satu buah bola. Gambar yang kedua mempunyai 3 buah bola. Objek yang ketiga itu mempunyai 3 buah bola, sedangkan objek yang keempat itu mempunyai 10 bola. Kalian perhatikan untuk bola yang pertama menuju ke bola yang kedua itu membutuhkan berapa bola? Membutuhkan ada 2 bola. Kemudian bola yang susunan bola yang kedua menuju ke susunan bola yang ketiga itu membutuhkan berapa bola? Membutuhkan 3 bola ya. Kemudian susunan bola yang ketiga ke susunan bola yang keempat itu membutuhkan berapa bola? Membutuhkan 4 bola ya. Nah, kalian perhatikan aja polanya ini membutuhkan 2, membutuhkan 3, membutuhkan 4. Karena polanya ini terurut, jadi otomatis kita bisa menebak susunan bola yang berikutnya itu membutuhkan 5 bola ya. Sehingga bola itu akan membentuk sebuah segitiga ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pola bilangan Pascal. Seperti apa pola bilangan Pascal? Ya, seperti ini ya. Seperti segitiga ini biasa dinamakan dengan segitiga Pascal. Nah, untuk menentukan pola bilangan Pascal, kita harus memahami pola bilangan Pascal itu sendiri ya. Nah, yang pertama yang pasti barisannya itu merupakan kuadrat ya. Bilangan kuadrat, perhatikan ini ya. Nah, 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2 ya. Nih, berurutan dia. Nah, bisa kalian lihat dan perhatikan, merupakan adalah kuadrat, maksud saya bukan kuadrat, merupakan perpangkatan dari 2 ya. Saya koreksi, merupakan perpangkatan dari 2 ya. Jumlah dari deret tersebut. Nah, jumlah dari barisan tersebut ya. Nah, ketentuan pola bilangan Pascal itu sendiri itu adalah barisan paling atas, baris pertama diisi oleh angka 1. Nah, ya. Kemudian setiap baris
diawali dan diakhiri dengan angka 1. Setiap baris diawali dan diakhiri dengan angka 1. Nah, coba perhatikan. Nah, ini diawali dan diakhiri angka 1. Diawali dan diakhiri angka 1. Ya. Ini adalah ciri-ciri bilangan Pascal. Kemudian, setiap bilangan yang ditulis di baris kedua sampai ke N merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan diagonal di atas, kecuali angka 1 dan pada baris ke-1. Angka 1 dan pada baris ke-1. Oke. Nah, sekarang perhatikan ini. Katanya di sini kecuali angka 1 pada baris ke-1. Nah, kecuali ini, ya. Kecuali ini maksudnya. Nah, dan setiap bilangan yang ditulis baris kedua sampai ke N merupakan penjumlahan dari dua bilangan diagonal di atas. Contoh, nih, 1 dengan 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Ya, sama ini. 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 1, 3. Ya, turun. Dan diawali dan diakhiri angka 1. Ini lagi. 1 ditambah 3, 4. 1 ditambah 3 ditambah 3, 6. Kemudian 3 ditambah 1 adalah 4. Nah, kemudian tinggal diawali angka 1 dan diakhiri angka 1. Begitu seterusnya. Ya, baik. Untuk yang ini saya tutup sampai di sini ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai pola dan suku barisan bilangan. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada namanya barisan aritmetika dan barisan geometri. Nah, yang pertama kita bahas mengenai barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Saya ulangi lagi, barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi, ya. Ini saya garis bawahi dengan cara menambah dan mengurangi dengan suatu bilangan tetap, ya. Nah, baik. Di sini rumus umumnya adalah UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikalikan B, ya. Ini rumus umumnya. Ya. UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikalikan B. Nah, penjelasannya ada di sini. B itu adalah biasanya dinamakan dengan beda, ya. B ini, ya. B ini adalah dinamakan dengan beda atau selisih, ya. Nah, selisihnya adalah UN dikurang 1. Nah, kita ambil contoh, misalkan N itu adalah kita ambil angka 2. Ya, dikurang U2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka dengan kata lain, suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, saya tulis misalkan nih. Misalkan B sama dengan kita ambil N-nya itu adalah 2. Ya, kita ambil nih, ini N-nya ini sama dengan 2. Dikurang U, karena N sama dengan 2 otomatis N ini 2 juga kan. Nah, dikurang 1 sama dengan U2 dikurangi U1. Atau bahasanya adalah suku kedua dikurangi suku pertama, ya. Kemudian A itu adalah sama artinya dengan U1 atau suku pertama, ya. Nah, di sini saya mau jelaskan
Seperti apa maksudnya suku pertama, kedua? Saya ambil contoh 1,2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dinamakan dengan barisan, ya. Kenapa? Perbedaan barisan nanti kalau masuk deret, kalian tahu perbedaan antara barisan dan geometri, barisan dan deret, ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini ada sebuah barisan. Nah, ini yang dinamakan dengan suku itu adalah bilangannya ini. Contoh yang pertama, suku pertama itu dan bilangannya adalah 1. Suku kedua bilangannya adalah 2. Suku ketiga itu bilangannya adalah 3. Suku keempat itu bilangannya adalah 4 dan seterusnya, ya. Jadi seperti itu yang dimasukkan dengan suku. Nah, jadi saya ulangi lagi, B itu adalah selisih atau beda. Selisihnya ya, suku ini, suku kedua dikurangi suku pertama. Ya, jangan ambil yang suku pertama dikurangi suku kedua, salah. Ya, yang pasti suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau suku keempat dikurangi suku ketiga, ya. Kemudian A itu sama artinya dengan suku pertama. Ini suku pertama itu adalah yang pertama di bilangan pertama dalam barisan, ya. Baik, kita supaya lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Nah, baik, kita masuk ke contohnya. Tentukan suku ke-10 atau U10 dari barisan aritmetika berikut ini dan tulis jenis barisan aritmetika tersebut. Nah, itu adalah 1, 3, 5, dan 7. Nah, di sini pertama-tama kita buat itu adalah buat dulu diketahuinya, ya, biar enak kita jawab. Nah, yang pertama yang kalian ketahui itu adalah mencari suku pertama, ya. Mencari suku pertama itu adalah kita buat lambang A atau U1 boleh. Suku pertamanya itu adalah ini 1, ya, bilangan pertama. Kemudian mencari B atau bedanya, ya. Bedanya itu adalah suku yang seperti yang saya bilang tadi, itu adalah suku yang kedua dikurangi suku yang pertama. Bisa juga suku ketiga dikurangi suku kedua. Silahkan dipilih dulu, ya. Kita coba suku kedua, ya, atau UN kita buat ini aja. Nah, bisa kita buat U2 dikurangi U2 dikurang 1 sama dengan U2 dikurangi U1. Sehingga suku kedua itu adalah ini 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi untuk bedanya itu adalah 2, ya. 2. Ya, bisa dipahami. Nah, karena bedanya itu adalah 2, maka di sini disuruh mencari jenis barisan aritmetika, ya. Karena B-nya itu lebih besar dari 0, ya, maka aritmetikanya itu aritmetika itu dinamakan dengan barisan naik, ya. Naik karena bernilai positif, ya. Apabila dia lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, baru dikatakan dengan barisan turun, ya. Nah, baik, kita lanjutkan.
Nah, kemudian ditanya itu adalah suku ke-10 ya. Ini dinamakan dengan barisan aritmetika ya. Ada perbedaan antara baris aritmetika dan geometri ya. Nanti kalian lihat perbedaan antara aritmetika dan geometri berdasarkan dari barisan ini. Baik, kemudian kita jawab. Rumus umum dari suku ke n itu adalah UN A plus ya. Ini rumus umumnya. Kalian perhatikan di sini UN n ini berapa menurut kalian? Nah, n ini perhatikan di sini yang ditanya adalah U10. Otomatis n di sini adalah yang diminta adalah 10 ya. Lihat posisinya ada U dan 10. Ini biasanya dinamakan dengan indeks lah. Nah, indeksnya ini adalah n. Posisi n ini ternyata ada angka 10. Berarti boleh kita ganti U10 ya. Nah, n-nya adalah 10. Nah, A-nya berapa? A-nya ini. Bilangan pertama ya. Tulis. Ditambah n. N ini adalah 10-nya ini ya. B-nya berapa? B-nya adalah 2 ya, bedanya atau selisihnya. Nah, ya, tinggal kita operasikan 1 ditambah 10 kurang 1 adalah 9 dikalikan 2 sama dengan 1 ditambah 9 dikalikan 2 sama dengan 1 ditambah 18 sama dengan, maka suku ke-10 itu adalah 19. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah barisan geometri. Nah, barisan geometri adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengali atau membagi dengan suatu bilangan tetap. Rumus umumnya adalah UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dengan R. Itu adalah rasio atau pembanding. N dinamakan dengan bilangan asli. A itu adalah suku pertama ya. Nah, itulah suku pertama. Nah, kalau di aritmetika itu dinamakan dengan beda, kalau di barisan geometri dinamakan dengan rasio ya. Nah, jadi untuk menentukan barisan geometri itu adalah dengan cara mencari rasio. Nah, untuk mencari rasio itu adalah dengan cara mengali atau membagi suatu bilangan tetap ya. Sama seperti dengan aritmetika, dia dengan cara menambah dan mengurang ya. Kalau rasionya adalah mengali dan membagi. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contohnya. Contoh, tentukan suku ke-8 dari barisan geometri sepertiga, 1, 3, 9 dan seterusnya. Nah, baik, kita akan mencoba untuk menjawabnya ya sama-sama. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah sama seperti tadi, kita membuat diketahuinya dulu ya. Diketahuinya dulu. Nah, diketahuinya suku pertamanya adalah 1/3 ya. Suku pertamanya. A ini dinamakan dengan sama seperti aritmetika, A ini dinamakan dengan suku pertama atau U1 boleh juga ya. Kemudian yang kedua yang kita cari adalah R atau rasio ya. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk mencari rasio itu adalah dengan cara
mengali atau menambah, tergantung dengan rasio yang didapat. Misalkan suku kedua dibagikan dengan suku pertama, dites lagi suku ketiga dibagi suku kedua. Nah, apabila ketemunya dengan cara membagi polanya, berarti rasio yang didapat adalah dengan cara membagi. Tapi apabila rasio yang didapat dengan cara mengali, polanya ketemu dengan cara mengali, maka rasionya adalah dengan cara mengali. Baik, di sini kita akan langsung mencoba mencari rasionya dengan cara membagi, ya. Kita coba. 1, apakah kita ketemu enggak polanya? 1, di sini suku kedua dibagi dengan suku pertama, ya. Yaitu 1 dibagi 1/3, ya. Suku keduanya adalah 1, suku pertamanya adalah 1/3. Oke. Sekarang kita buat 1 dibagi 1/3 sama dengan 1 dikali 3/1 sama dengan 3, ya. Maka rasionya adalah 3. Coba lagi, R suku ke-3 dibagi suku ke-2. Suku ketiganya adalah 3, suku keduanya adalah 1, sama dengan 3. Nah, polanya ketemu, sama-sama 3. Nah, maka rasio untuk barisan geometri ini itu adalah dengan cara membagi, ya, karena polanya sudah ketemu, ya, rasionya, karena sama-sama 3. Baik, rasionya sudah kita dapat, yaitu adalah 3. Sekarang kita buat ditanyanya. Nah, ditanya adalah suku ke-8, ya. Nah, jadi yang ditanya itu adalah suku ke-8. Coba untuk menjawabnya. Tadi sudah kita tulis diketahui sama ditanyanya, sekarang kita coba untuk menjawabnya. Nah, pertama-tama kita tulis dulu rumusnya. UN A dikalikan R N pangkatkan N kurang 1. Ini adalah rumus barisan geometri. Nah, sekarang UN, N ini berapa? N ini adalah yang ditanya tadi, yaitu adalah suku ke-8, ya. Maka UN-nya dapat kita ganti dengan ke-8, A-nya adalah suku pertama, yaitu 1/3, sedangkan R tadi itu nilainya adalah 3. N-nya itu adalah ya 8 ini. Berarti 8 dikurang 1 sama dengan 1/3 dikalikan 3/7. Nah, 3/7 itu nilainya adalah 2187. Ya, ini dikali. Nah, kemudian tinggal kita kalikan saja 1 kalikan 2187 berarti 2187 dibagikan 3. Maka suku ke-8 nilainya adalah 729. Inilah jawabannya, ya. Baik. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai deret aritmetika dan deret geometri. Nah, yang pertama-tama kita bahas mengenai deret aritmetika dan deret hitung, atau boleh dikatakan deret aritmetika itu dapat dikatakan dengan deret hitung deret bilangan, ya. Nah, pengertiannya adalah jumlah yang ditunjuk untuk suku-suku dari suatu barisan bilangan. Jadi deret itu adalah jumlah yang ditunjuk untuk suku-suku dari suatu barisan bilangan.
Ya, terutama adalah di sini karena deret aritmetika, ya berarti barisan bilangan aritmetika ya. Nah, seperti apakah rumusnya? Nah, seperti ini. Nah, perhatikan rumus n suku pertama deret aritmetika. Nah, biasanya gini. Rumus 10 suku pertama. Biasanya seperti itu soalnya ya. Berarti n ini menyatakan bahwa suku keberapa gitu. Yang jumlah suku keberapa yang akan dihitung sampai jumlah suku berapa dari suku pertama yang akan dihitung ya. Nah, misalkan seperti ini. Kalau yang UN itu menyatakan bahwa barisan bilangan ya. Barisan bilangan entah itu aritmetika atau geometri. Nah, sedangkan jumlah di sini adalah jumlah dari barisan bilangan ya. Maka dinyatakan dengan SN ya. SN. Itu perbedaannya. Ini rumus yang pertama boleh kita gunakan yaitu SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N dikurang 1 kalikan B. Atau SN sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN. Ya. Nah, di mana UN itu adalah suku ke N. Ya. Karena ini masih berhubungan dengan barisan aritmetika maupun kalau deret aritmetika berhubungan dengan barisan aritmetika, kalau deret geometri ya berhubungan dengan barisan geometri ya, seperti itu. N dinyatakan dengan bilangan asli, B itu adalah beda. Karena kenapa? Karena ini adalah aritmetika, karena makanya digunakan B ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya. Nah, ini contohnya. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret min 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah dan seterusnya ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan kalau perbedaan antara barisan dan deret itu terletak pada ini membuat tandanya nih ya. Kalau barisan itu menggunakan tanda koma, tapi kalau deret dia seperti ini, dia menggunakan tanda jumlah. Karena pengertiannya tadi itu adalah jumlahan, nah, berarti dinyatakan sebagai jumlah. Ini adalah ciri-ciri dari sebuah deret, ya. Tapi deret ini pun berasal dari barisan juga, ya. Baik, sekarang kita coba jawab soalnya. Ini karena ini deret aritmetika, jadi sama seperti tadi kita buat diketahuinya dulu. Nah, misalkan suku pertamanya itu adalah min 2 ya. Nah, sedangkan R-nya itu adalah di sini bukan R tapi B ya, karena ini dia aritmetika ya, merupakan barisan aritmetika juga ini ya. Maka dapat kita cari apakah dia ini dengan cara menambah atau mengurang. Nah, tapi yang namanya selisih ya kita gunakan cara mengurang biasanya lebih dulu ya, karena biasanya tergantung angkanya saja apakah dia min atau plus seperti ini, nanti kita lihat ya. Misalkan suku pertama, jadi seperti biasa suku kedua dikurangi suku pertama ya, atau suku ketiga dikurangi suku kedua. Baik, kita coba. Suku keduanya adalah 0, suku pertamanya adalah min 2 ya. Sama dengan min ketemu min adalah plus kan. Maka ya tentu hasilnya adalah 2 ya. Maka bedanya adalah 2 ya. Nah, berarti dapat kita tulis ditanyanya adalah U jumlah suku ke-10. Bukan U ya. Di sini bukan U tapi S10. Nah. Kemudian coba kita jawab ya. Nah, sama sebelum kita membuat serta menjawabnya, kita tulis dulu rumus yang akan kita
yang akan kita buat sebagai jalan keluar dari pertanyaan tersebut ya. Nah, rumusnya adalah rumus deret aritmetika itu Sn n per 2 dalam kurung 2A plus N dikurang 1 kalikan B ya. Jadi N ini kita ganti dengan angka 10 seperti biasa ya, karena ini yang ditanya 10 berarti N nya adalah 10, N nya adalah 10 berarti di sini N juga diganti dengan angka 10 bagi 2 ya. 2 dikalikan negatif 2 ditambah N nya adalah 10 dikurang 1 dikalikan B nya adalah 2 ini ya. Nah, sama dengan 10 bagi 2 adalah 5. 2 kalikan min 4 adalah 2 kalikan min 2 adalah min 4 ditambah 10 kurang 1 adalah 9 kalikan 2 ya, sama dengan 5 min 4 ditambah ini kali 9 kali 2 adalah 18 ya, sama dengan 5 min 4 tambahkan 18 adalah 14. Nah, maka jumlah suku 10 atau jumlah 10 suku pertama adalah 70 ya. Karena 5 kali 14 adalah 70. Ya, seperti itu caranya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, materi berikutnya adalah deret geometri. Nah, deret geometri ini juga merupakan jumlah suku-suku ditunjuk oleh barisan geometri ya. Jadi, deret geometri ini berasal dari barisan geometri juga. Nah, ini coba perhatikan rumus geometri itu adalah N suku pertama deret geometri ya. Baik, perhatikan rumus N suku pertama dari deret geometri itu sendiri dah. Nah, Sn sama dengan A dikalikan 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Nah, di sini ada koreksi ya. Di sini bukan R lebih besar dari 1, tapi R lebih kecil dari 1 ya. Sedangkan untuk rumus yang kedua ini yaitu adalah Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ini juga diralat bukan R lebih kecil dari 1, tapi R lebih besar dari 1 ya. Jadi maksud kedua rumus ini adalah kalian kuncinya untuk menentukan rumus apakah akan memilih rumus yang pertama ini atau yang kedua ini, kuncinya adalah kalian harus mencari rasionya. Apabila rasionya lebih kecil dari 1, misalnya 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, itu kalian boleh memilih rumus yang pertama ini ya, rumus yang pertama ini. Tapi apabila R-nya lebih besar dari 1, kalian boleh memilih rumus yang kedua ini ya, apabila R lebih besar dari 1 ya. Nah, misalkan maksudnya R lebih besar dari 1 itu adalah misalnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Baik, kita lanjutkan terlebih jelasnya masuk ke contoh soal. Nah, tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret 3 plus 6 plus 12 plus titik-titik. Nah, sama seperti biasa, kita buat diketahuinya dulu ya. Nah, diketahui suku pertamanya adalah 3. Nah, sekarang karena ini dari deret geometri atau merupakan barisan geometri, maka otomatis cara untuk mencari perbedaan mereka antar bilangan ini adalah dengan cara mencari rasio.
yaitu membagi atau mengali. Di sini kita akan coba dengan cara membagi ya. Nah, untuk mencari rasio sudah saya jelaskan tadi, yaitu suku pertama bagi suku kedua dibagi suku pertama, atau bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua. Kita coba 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kalau yang ini 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi ketemu polanya ya, sama-sama 2. Maka untuk mencari rasio soal ini adalah pada barisan ini dengan cara membagi ya. Nah sekarang kemudian apa yang kita lakukan adalah menulis ditanyanya apa. Nah ditanya itu adalah jumlah 8 suku pertama, maka ditulis S8 ya. Nah sekarang kita akan coba jawab. Nah coba perhatikan, R-nya ini sama dengan 2 ya. R-nya sama dengan 2. Otomatis R-nya itu lebih besar dari 1. Maka rumus yang dapat kita pilih adalah rumus yang kedua tadi, yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1 ya, sama dengan S. Ini nilainya adalah seperti biasa, kalau indeksnya adalah 8 ya, otomatis N itu adalah 8 ya. Nah kemudian kita masukkan saja ke dalam rumus. A nya itu adalah 3 ya, R nya adalah 2, N nya adalah 8 ya. Nah kemudian dikurang 1 per R nya adalah 2 dikurang 1 sama dengan 3 dalam kurung 2 pangkat 8 itu adalah 256 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1 itu adalah 1. Nah maka sama dengan 3 dalam kurung 256 kurang 1 adalah 255 per 1. Nah karena dibagi 1 otomatis langsung diturunkan saja ya. 3 kalikan 255, maka jumlah suku ke-8 itu adalah 765 ya. Maka hasilnya adalah 765 ya. Nah kemudian dari pembelajaran kali ini yang dapat disimpulkan adalah perbedaan antara deret dan barisan itu adalah terletak pada penulisannya saja ya. Biasanya kalau soal barisan itu biasanya menggunakan 1, 2, 3, 5 ya. Tapi kalau deret biasanya soalnya seperti ini, menggunakan tanda jumlah, jadi jangan terkecoh ya. Nah misalkan 1, 2, 3 plus 4 ya, seperti ini biasanya ya. Jadi kalau soalnya seperti ini berarti menyatakan bahwa soal itu adalah deret ya. Deret ini juga pun berasal dari barisan ya. Nah baik, saya cukupkan sampai sekian dulu materi untuk pola bilangan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih.